Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miss Wina dari Rumah Belajar Inspire Learning. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penulisan kata. Yang mana pada video sebelumnya kita hanya sampai nomor 3 ya. Nah, kita akan lanjut pembahasannya ke nomor 4. Langsung saja ya. Nomor 4 itu tentang gabungan kata. Gabungan kata. Nah, gabungan kata ini bisa disebut juga dengan kata majemuk ya. Kata majemuk. Nah, apa sih kata majemuk? Kata majemuk itu adalah gabungan kata, gabungan dua kata ya, gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna baru. Makna baru ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya ketika kita mendengar kata kaca. Kata kaca ya. Nah, berarti kita biasanya ingat ke jendela ya, atau cermin kan ya, kaca. Nah, sekarang kalau kita mendengar kata mata ya. Nah, kata mata biasanya kita ingatnya ke indera penglihatan kan, indera penglihatan. Nah, kalau kita gabungkan kacamata, jadi makna baru kan ya, suatu benda yang dipakai orang yang biasanya memiliki minus atau plus ya. Nah, kacamata. Nah, ini kan jadi makna baru ya. Beda lagi kalau misalkan sakit mata. Sakit mata. Nah, kalau sakit mata, ini tidak jadi makna baru kan ya. Tetap saja sakit itu kan kondisi seseorang ketika punya keluhan atau sedang tidak baik. Nah, kalau mata indera penglihatan, kalau sakit mata kondisi ketika mata kita sedang sakit ya, tidak ada makna baru, tidak merujuk kepada suatu benda atau yang lainnya ya. Nah, ini bukan kata majemuk. Ini bukan majemuk ya, bukan kata majemuk. Nah, kalau ini kata majemuk ya, yang kacamata ini kata majemuk. Nah, lalu sakit mata itu apa dong disebutnya? Nah, itu disebutnya frasa ya. Nah, jadi beda ya antara frasa dengan kata majemuk. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya itu ada yang digabung dan ada yang pisah ya. Kalau yang digabung itu namanya kata majemuk senyawa. Nah, ini ya. Jadi penulisannya itu digabung. Contohnya seperti kata tadi ya, yang kacamata. Nah, contoh kayak kacamata, matahari, sapu tangan, dan sebagainya. Nah, itu yang digabung. Nah, yang kedua ada kata majemuk tidak senyawa. Majemuk tidak senyawa.
Nah, kata majemuk tidak senyawa ini yang penulisannya tidak digabungkan ya. Contohnya, kereta api, harga diri, dan sebagainya ya. Nah, jadi kata majemuk itu ada kata majemuk senyawa dan kata majemuk tidak senyawa. Kalau majemuk senyawa berarti penulisannya tadi apa? Digabungkan ya. Digabungkan. Nah, kalau tidak senyawa dipisah ya. Nah, itu dia gabungan kata. Sekarang kita lanjut ke jenis kata berikutnya ya. Berarti kita nomor 5 ya. Nah, sekarang kata ganti. Kata ganti ku, kau, mu, dannya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau menulis kata ganti seperti ku, kau, mu, dannya? Nah, penulisannya itu digabungkan ya. Digabungkan. Contohnya, misalnya bukuku, nah digabungkan ya. Kau ambil, atau misalkan sepatumu, rumahnya. Nah, ini digabung ya. Nah, bukuku, kau ambil, sepatumu, rumahnya. Digabungkan. Ya. Sekarang nomor 6. Nah, kalau sekarang kata depan. Kata depan itu contohnya di, ke, dari ya, dan sebagainya. Itu penulisannya seperti apa? Penulisannya itu dipisah ya. Contoh, di rumah atau di sekolah atau ke pasar, dari kantor. Nah, ini dipisah ya. Penulisannya itu dipisah. Tapi kalau misalkan di-nya bukan menunjukkan kata tempat ya, misalkan dibaca ya, terus tadinya kata dipisah. Nah, itu disatukan. Penulisannya itu disatukan. Disatukan karena bukan tempat. Bukan merujuk ke dalam tempat. Makna tempat. Nah, itu ya penulisan kata depan di, ke, dari. Di rumah, di sekolah, ke pasar, dari kantor harus dipisah, kecuali kata yang bukan merujuk makna tempat. Nah,
Tapi ada juga nih kata yang emang lazim penulisannya itu digabungkan. Kata yang lazim disatukan. Nah, kata yang lazim disatukan. Kan contohnya apa? Contohnya kayak daripada, pada, kepada. Nah, ini emang sudah lazim ya, sudah lazim penulisannya itu disatukan, jadi tidak harus dipisah. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.